92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nusana Pandangan. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Dan hari ini ya Nusana Pandangan, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bang Itong Hen ya, ini merupakan seorang founder dari Mars Management dan juga merupakan fashion stylist. Langsung saja kita sapa ya di sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Itong. Halo Kak, waalaikumsalam Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Itong gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik juga Kak, sehat. Alhamdulillah baik juga. Nah ini BTW sejak kapan sih Bang jadi fashion stylist ini? Itong itu jadi fashion stylist dari 2018 Kak. 2018. Iya 2018, tapi yang nyatanya itu 2019. Jadi 18 itu baru perkenalan. Tapi sebenarnya kalau untuk fashion stylist itu dari SMA sih Kak. Oh dari SMA. Iya. Oke, berarti dari SMA udah suka fashion ya Bang Udah. Itong ya? Bukan SMA lagi, malahan mungkin dari orok. Oh dari orang. Iya, karena sampai sekarang itu nggak tahu ya Kak. Kakak tahu nggak pikiran yang ada di pikiran itu sampai sekarang, mungkin sampai saat kita ngobrol ini yang dipikirin itu cuma baju, sepatu, terus aksesoris lainnya. Serius nggak tahu, Itong juga nggak tahu. Malahan asal kakak tahu juga, Itong setiap pagi itu, yang Itong ingat pas bangun pagi, Itong ke lemari baju, terus Outfitnya apa ya hari ini? Enggak. outfitnya hari ini juga enggak, tapi nggak tahu aja. Misal gini, Itong kemarin beli baju atau beli celana warna apa, paginya Itong pasti cocokin nih celana ini misalnya warna biru, terus bajunya cocoknya warna apa ya, padahal itu dipakai atau enggaknya setidaknya Itong udah cocokin dulu. Dan udah dicocokin, nyatanya ternyata baju itu nggak jadi kepake juga. Jadi makanya itu nggak tahu juga kenapa yang dipikirin itu cuma ada baju, sepatu atau pretelin lainnya gitu loh Kak. makanya sampailah Itong coba untuk jadi fashion stylist dari teman sekolah, SMA, terus teman main, satu lagi kalau di rumah itu namanya base camp teman Itong ya Kak. Jadi misal kalau kita ada acara apapun, nonton konser atau parade atau apa, itu tuh selalu ngumpul tempat Itong. Terus kita kalau ada acara yang satu lagi, kita pasti nentuin kita temanya hari ini apa gitu loh. Oke. Berarti memang sesuka itu ya Bang Itong sama Sesuka fashion. itu banget gitu loh, Kak. Waduh, banyak ya Bang ya. Banyak banget, makanya kata Itong. Oke, tapi itu sebenarnya ada latar belakang pendidikan di bidang fashion atau enggak nih Bang Latar Itong? belakang di pendidikan fashion, Itong itu dulu sebenarnya pengen sekolah di bagian fashion. Jadi itu mungkin di SMK apa gitu kan Kak, atau kuliah bagian tata busana. Cuma waktu yang Itong itu, karena kebetulan waktu itu belum ada kendaraan, jadi rasanya menuju ke SMK yang Itong mau itu jauh banget Kak. Jauh, jadi karena keterbatasan transportasi juga dan keterbatasan waktu itu ekonomi juga, jadi ya udah Itong ditawarin lah untuk sekolah ke pariwisata. Jadi basic Itong itu cuma basic otodidak doang Kak. Oke, Masya Allah, otodidak tapi udah keren ya Bang Itong. Alhamdulillah. Oke, nah itu untuk cocok-cocokin warna dari mana tuh taunya Bang Itong? Oh, oke. Feeling kah apa gimana nih? Oke, kalau untuk cocokin warna, Itong sebenarnya mungkin Itong bisa dibilang orangnya itu maksi Kak. Jadi maksi Itong gini, Itong suka numpuk baju. Jadi pakai atasan, pakai bawahan, kadang-kadang pengen pakai outer juga. Outer itu kadang-kadang pengen udah outer pertama pakai lagi outer kedua.
Mungkin yang kenal Itong mungkin tahu fashion Itong tuh kayak mana gitu kan Kak. Terus untuk nyocokin warna, sebenarnya gini loh Kak, ternyata setelah Itong baca dan Itong tahu, warna itu kan sebenarnya apa ya? Em, Rasa hati loh Kak, rasa hati kita hari ini kita pakai apa. Jadi jangan kira kenapa kita tiba-tiba pakai hitam atau pakai biru itu asal kita pakai baju aja, ternyata enggak. Itu tuh memang sesuai hati, cuma yang tanpa disadari. Balik lagi untuk nyocokin warna itu, Itong kadang lihat karakter orangnya juga Kak. Misalnya nih kakak karakternya seperti apa, mungkin warnanya lebih cocok ke sini. Ya gitu. Kalau untuk Itong sendiri, Itong lebih suka bereksperimen untuk diri Itong. Sekarang mungkin Itong pakai full color, besok Itong pakai monokrom, besok Itong pakai yang celana pendek, atau besok Itong pakai rapi, gitu loh Kak. Dan sekarang Itong pakai Japanese style kan Kak. Insya Allah Gitu loh, ya Kak. Bang Ito. Nah itu sebenarnya dari Bang Itong sendiri ada tips untuk memilih outfit atau paket gak nih Bang Ito? Untuk Misalnya kita mau pergi nih, dari Bang Itong sendiri itu tipsnya untuk mana tahu nih ada dan sana pandangan kita yang masih bingung ya gimana Oh, gitu, cara oke. berpakaian yang baik gitu. Nah dari Bang Itong sendiri itu ada tips dan triknya nggak nih? Ya sebenarnya cara berpakaian yang baik itu mungkin kembali ke orangnya lagi, Oke. ke jati diri kita. Kita ya mungkin type katanya kan Kak, tipe kita tuh seperti apa. Kalau misalnya kan ada tuh Kak yang misalnya secara garis besar yang feminim, yang maskulin, mungkin cewek juga ada yang maskulin ya Kak. Jadi cocokin dulu yang sesuai feel kita. Terus yang kedua mungkin kemana kita perginya. Iya, terkadang misalnya gini, contohnya mungkin acara barale, kadang ada juga orang yang masih pakai jeans, atau misalnya kalau pakai baju, maaf ya Kak, baju muslim atau gamis itu masih yang pakai bahan dari spandek lah, atau bahan-bahan yang terkesan menerawang juga, mungkin gitu kan Kak. Terus satu lagi, kenyamanan. Sebenarnya mungkin saat ini ada orang yang lebih memilih fashion nomor satu, kenyamanan nomor dua. Iya, itu mungkin balik ke orangnya. Tergantung pribadi iya, masing-masing ya Bang tapi Itong. menurut Itong untuk fashion yang baik itu ya itu yang penting kita siapa, jati diri kita tentuin dulu. Jadi jangan fashion itu misalnya sekarang nih besok lagi tren ini loh, besok lagi tren ini loh. Jadi kalau Itong menyarankan tren itu pasti ada. Tahun berapa, tahun 2025, 26 itu tuh tren itu pasti ada. Tapi tidak semua tren itu harus kita ikutin. Oke, Iya. benar banget. Bentar ya Bang Itong, tahan Oke, dulu ya. Kita terima Kakak. telepon dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafito. Iya, silakan pertanyaannya. Ini Kiki Padang ini kemarin baru tiba di Padang. Oke, silakan Malam. pertanyaannya ya, karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum Bang Itong ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehatnya lagi di PSBN Panti Sosial Ngekla. Tahu nggak ini namanya PSBN Panti Ngekla? Itu tepatnya di mana ya? Itong panggilnya udah atau bapak? Adik Syah. Ya? Adik Syah. Oh adik ya? Iya. Oke. Tempatnya di Kuanji, jadi kan dia di sini kan, kalau di Panti Nekla kan ini, jadi kan berperan kan kita juga cara berpakaian ya. Jadi, Iya. Kalau untuk ini ya, jadi Adam kan kalau untuk cara berpakaian itu dari dalam segi apa ini? Cara berpakaian dari ya segi berpenampilan, semuanya diperhatikan ya. Iya, Ah. jadi ini Kak Jiwa dan Bang Ikung. Iya. Kebetulan kan yang namanya kami yang di Panti Ngekrai kan kayak semacam kayak kalau ada perlombaan, contoh lah misalnya lomba baju adat, tentu yang Oke. dinilai itu kayak semacam kostum.
Kostum Itu ya. kalau misalnya yang nekla ikut lomba, misalkan dia kan tidak bisa melihat itu dia kalau untuk kostum itu agak susah itu. Dia tidak tahu ini rapi atau bagaimana katanya. Itu saya kan kalau menurut Baikung ya. Ini acara ini didengar semua loh sama teman-teman di panti nekla ini. Oke. Ya maaf ya. Iya. Ya, kebetulan nih kita lagi di panti ini di PSBN, nama pantinya itu Panti Sosial Bina Nekla Tuah Cakato di Kuanji, tempatnya di Kuanji. Jadi bang baik nanti silakan berkunjung ke sini. Oke, aman. Ya, Kalau ada jadi waktu itu kita mau kunjung ini, ke situ. Kalau dari segi pengampulannya itu seperti apa itu? Maksudnya kalau apa kan nekla dia nggak bisa melihat, misalnya dia tampil di lomba. Itu cara pengampulannya nanti bagaimana? Oke. Dia kan Oke. nilai itu dia nggak mengaku kok kalah ini. Padahal nanti ujung-ujungnya akan menyalahkan pembimbing atau pendampingnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya itu Bang Itong kan ini ada perlombaan misalnya kayak perlombaan baju adat. Oke, Iya. iya. Jadi kalau di PSBD itu Panti Sosial Bina Netra, maaf itu banyak teman-teman kita yang maaf nggak bisa ngelihat. Iya, oke, Nah, oke. itu kalau untuk perlombaan gimana nih? Kadang kan karena nggak bisa ngelihat nih. Nah, jadi dari Bang Itong sendiri gimana sih kriterianya? Karena nanti pas perlombaan tiba-tiba kalah. Nah, gimana nih? Apa nyalahin pembimbing apa gimana nih dari Bang Oh Itong gitu, sendiri? iya. Ya, jadi kalau masalah perlombaan baju adat, itu kemarin juga sempat juga jadi juri perlombaan baju adat di FK Unan. Oke. Jadi kalau Itong untuk baju adat itu ya setidaknya kita harus mengikuti alur yang telah ditentukan. Itu mungkin kalau perlombaan baju adat itu ada dua. Yang pertama itu modifikasi, yang pertama itu pakem, yang kedua itu modifikasi. Jadi untuk ikut kita harus tahu dulu atau paham dulu ini temanya apa. Jadi kalau untuk lomba sebenarnya kita harus paham tema aja. Jadi misalnya pun di luar adat pun, misalkan ada lomba yang casual atau apa, kita harus tanya ini lomba temanya apa dan lebih spesifikasinya apa, pakem atau modifikasikah. Jadi kalau di situ kalau kita udah tahu, baru kita akan bisa cara memakai baju yang harus dipakai, perhiasan yang harus dipakai. Misalnya kalau di adat kan Itong juga ada yang namanya buat tangkulua. Jadi mungkin kalau ke modifikasi biasanya Itong lebih buat tangkulua yang modifikasi gitu. Misalnya kalau soal kalah atau menang ya mungkin rasa Itong kadang kita tidak tahu. Juri melihatnya dari sisi mana. Mungkin waktu perlombaan pertama kita mungkin menang, jurinya mungkin si A. Pas perlombaan kedua mungkin kita kalah, jurinya si B. Karena ya selera juri kan beda-beda juga. Ya gitu. Ya, tapi yang terpenting untuk ikut lomba biasanya kita harus paham dulu temanya apa, tuh spesifikasinya apa. Jadi jelas. Itu aja sih. Yang penting tema tidak keluar jalur itu aja. Oke, yang penting sesuai dengan konsep ya. Konsep itu dia, Oke. konsep iya. Nah, sebenarnya antara beda modifikasi sama pakem ini kan kalau modifikasi kita udah tahu ya, berarti ini ada modifikasinya ya. Iya. Nah, kalau pakem ini memang aslinya apa iya. gimana nih begitu? Kalau pakem itu aslinya, adatnya. Jadi misalnya nih Tangkulua, kita pakai baju padang mage, ya Tangkuluanya memang harus padang mage. Kita pakai misalnya baju koto gadang, ya Tangkuluanya harus koto gadang. Jadi perhiasannya sama kalungnya sama gelangnya juga sama perintilannya juga. Jadi
harus sesuai dengan bajunya. Oke. Gitu loh. Iya. Nah ini kan Bang Itong juga pernah pengalaman ya jadi juri. Nah sebenarnya kalau dari Bang Itong sendiri, ini kalau untuk menilai penampilan perlombaan itu dari mana nih? Mana tahu nanti ada pendengar kita yang mau ikut ya. Nah Iya. kalau dari Bang Itong apa sih kisi-kisinya Bang dinilai dari mana nih? Dari cara jalan kah? Atau dari senyuman kali Oh ya? gitu. Atau memang dari Iya, iya, murni iya, dari oke. busana aja nih Bang Itong? Oke, kalau fashion show biasanya itu sebenarnya mungkin balik lagi, emang tergantung jurinya lagi. Misalnya gini, kalau jurinya itu orang fashion, dia mungkin dia pasti menempatkan penilaian fashion itu nomor satu. Jadi fashion nomor satu, terus nomor dua bla bla bla, nomor tiga bla bla bla, nomor empat bla bla bla. Atau misalnya juri di makeup, dia mungkin lebih mentingkan makeup bla 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 bla, seperti yang Itong tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya kemarin ya terakhir Itong jadi juri, itu karena Itong tuh di manajemen, Itong itu ditempatkan di sesi catwalk gitu loh. Jadi untuk kisi-kisi ikut kompetisi lomba, kalau yang fashion show ya setidaknya balik lagi kita harus tahu tema itu aja. Jadi jangan sampai keluar dari konsep. Terkadang misalnya gini, balik lagi yang Itong bilang casual. Jadi casual itu ternyata ada aja, sampai ke casual bebas, sampai casual jeans, sampai yang namanya casual full color atau apa ya. Makanya kita harus tahu tema apa, spesifikasi apa. Jadi kalau kita tidak keluar dari jalur berarti ya insya Allah bisa menang. Yang penting pengalaman berharga Pengalaman untuk ikut juga, ya, walaupun iya. gak menang ya Bang Itong. Sebenarnya gini, ikut lomba fashion show itu mungkin lebih ke ini sih, ke percaya diri sih. Percaya diri, nanti attitude juga, karena biasanya orang yang ikut agensi atau manajemen itu kepedean dirinya dengan orang yang tidak ikut manajemen, atau biasanya orang yang Itong bilang yang tidak mengenal dunia permodelan itu attitude, cara ininya agak sedikit berbeda. Bukannya dalam attitude tanda kutip ya. Ya mungkin cara berjalan. Oke, Iya, cara iya. berpakaian Karena udah juga. mahir gitu Iya, ya. cara udah mahir. Iya. Oke, ya paham nih Bang Itong maksudnya. Oke, berarti Bang itu suka fashion stylist ini memang udah dari dulu banget Iya, ya. makanya Bang Itong bilang kan, Itong itu udah dari temen rumah Itong jadi tempat nongkrong, sampai kita tuh misalnya nonton konser aja, contohnya kita tuh harus pakai tema Dress code ya? dress code-nya apa gitu kan. Oke. Sampai misalnya kalau dress code-nya itu jeans, Itong pernah gunting celana jeans dijadiin baju, itu tuh cuma untuk melengkapi karena teman Itong ini tidak ada yang namanya jaket atau luaran, jadi kita gunting lah. Jadi makanya Kreatif ya Bang Itong. Oke, nah ini BTW ada nggak sih dari keluarga Bang Itong yang memang fashion stylist nih? Mungkin dari keluarga ayah, ibu mungkin? jadi gini, balik ke keluarga. Jadi ada nggak keluarga Itong yang orang fashion gitu? Enggak. Nggak ada ya? Iya, jadi abang Itong itu, maaf ya, abang Itong itu landscape. Jadi abang Itong yang satu lagi itu dia tuh lebih suka ke apa ya? Lebih suka. Sebenarnya dulu abang Itong tuh lebih ke ini sih. Kalau masalah apoteker itu tuh namanya apa ya? Farmasi ya? Farmasi ya. Jadi kita tuh 5 orang tapi itu tuh beda-beda semua. Jadi emang nggak pernah nyambung satu sama lain gitu loh. Iya. Kirain dari ibu memang ada basic Enggak, desainer gitu. Enggak ada Mama ya? itu cuma ibu rumah tangga. Gitu loh. Oke. Berarti memang pertama ya di keluarga ya Bang Pertama, Itong. iya. Makanya sampai apa ya? Rasa Itong gini, semua yang Itong lakukan kadang-kadang itu tuh berawal dari ini loh. Apa ya Itong bilangnya ya? Kayak
ketidaksengajaan gitu loh. Hmm, Jadi semua yang Itong lakukan sampai misalnya yang manajemen juga itu tuh dari ketidaksengajaan dalam tanda kutip, yang buat Tangkulak juga itu ketidaksengajaan dalam tanda kutip juga. Itong terjun ke dunia ini, ke dunia dalam tanda kutip yang fashion ini juga ketidaksengajaan, tapi nggak tahu juga ketidaksengajaan kayak itu mau berkah sama itu. Oke, memang udah takdir ya. Takdir Bang Itong. ya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, ini terinspirasi dari apa sih Bang Itong nama Itong Hen ini? Emang nama asli apa gimana Oke, ya Bang Itong? jadi gini, ya, Itong kan nama panjang itu Mairizon. Jadi Itong nggak tahu juga kenapa sampai nama Itong. Ternyata Mama Itong bilang, jadi Son mungkin karena waktu bayi itu ada kayak spelling yang nggak jelas ya. jelas gitu kan sampai ke Tong. Jadi gini, ini ada cerita juga. Itong waktu make nama Itong untuk teman-teman Itong kan agak malu dulunya waktu zaman-zaman SMP, SMA. Karena kenapa? Karena menurut Itong itu kok namanya tuh Itong, sampai teman Itong ada yang namanya Alex, ada yang namanya Doni juga keren lah kan. Sampai Itong bilang kok nama gue tuh Itong gitu. Jadi Itong sampai lah bukannya ganti nama sih, cuma pakai nama Itong, cuma agak dikerenin, misalnya Mairizon, jadi Mai gitu kan, dibuat Mai. Tapi malah itu tuh nggak mempan buat Itong ke depan ya, sampai lah maksudnya Itong kenal orang yang Itong dulunya kan bermula dari stylist hijab. Jadi sampai sama klien, kebetulan klien Itong ini orang sebelah rumah Itong. Jadi dia tuh mempromosikan Itong ke orang. Jadi karena dia nggak tahu nama Itong sebenarnya siapa gitu kan, jadi dikenalin lah Itong gitu kan. Jadi yang sampai sekarang orang taunya Itong. Yang masalah Hen itu berawal dari Itong buat sosmed yang IG itu. Jadi karena ada permintaan untuk penambahan huruf, jadi Itong coba Itong apa. Jadi karena ya Itong bekerja dengan tangan, ya udah Itong coba aja tambah Hen. Nggak taunya itu tuh jadi familiar gitu loh, sampai orang kira Itong tuh orang Cina lah gitu kan, karena ada kayak apa, ada penambahan nama yang gitu, ada kira Itong bukan orang Padang juga ya. Nama panggung Begitu, ya. nama panggung. Ternyata dari nama Itong Hen ini Iya, membawa iya. berkah ya Bang Itong. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya Bang Itong. Oke kakak. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, terputus ya. Silakan Iya. ditelepon lagi di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092240. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bila Iya, halo, ini dengan siapa, Ibu? dari Indo Nur. Bunda Nur. Oke. Halo, Bunda, Sehat apa ya Bunda. kabar? Iya, ini mau Bunda tanyakan sama Itong, apa namanya tuh, kalau kita pergi ke pesta, bisa ke pesta, pesta itu kan tahu kan orang berale. Jadi mana yang pantas seperti pakaiannya gitu, pakai gamis atau pakai kebaya atau pakai baju gurung, mana yang pantas tuh Itong? Oke. Apakah pantas pakai baju? Sekarang orang kan ngetren kemana-mana berale, undangan atau kemana kenduri pakai gamis. Jadi sebagusnya kalau kita menghadiri pesta barale gitu, pakai kostumnya apa yang pantas bagi ibu-ibu orang Minang gitu, Kok Itong. Oke, Atas Bunda. jawabannya Bundo tunggu ya. Iya, Bunda. Oke, Bunda. Terima kasih Bila. Sama-sama, Bunda. Makasih, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gimana tuh Bang Itong? Jadi apa pakaian yang pantas untuk barale? Kalau Itong sih mungkin menyarankan pakaian yang pantas untuk barale itu sebenarnya gini. Sekarang lagi tren namanya gamis kata Bunda tadi, atau baju kurung atau baju kebaya. Kalau Itong pribadi mungkin kalau disuruh pilih kepantasan untuk pergi barale itu mungkin lebih pakai baju kurung atau mungkin lebih memakai kebaya, tapi dalam siluet yang tidak pas, maksudnya yang agak longgar. Kadang kebaya kan ada yang ngepas badan kan Kak. Terus apakah baju gamis tidak pantas untuk barale? Pantas,
tapi terkadang mungkin lebih kita lihat bahannya apa. Mungkin yang seperti Tom bilang tadi, ada yang bahannya spandek kan lebih membentuk badan kan Kak. Jadi terkadang kurang etis menurut Itong gitu. Oke. Mungkin gamisnya itu ada misalnya percampuran sama brokat atau ada pahit-pahitnya juga. Tapi kalau ditanya yang lebih pantasnya apa, mungkin Itong lebih menyarankan baju kurung. Makanya terkadang balik lagi, ini bukannya promosi kayak yang tangkulo Itong, ada orang yang buat tangkulo itu tuh bukan MC atau bukan orang yang berkepentingan untuk acara pakai tangkulo, tapi dia cuma pengen bikin aja Kak. Karena dia mungkin terkadang namanya sekarang tangkulo lagi happening, jadi dia katanya Itong mau bikin tangkulo biar kayak orang-orang. Sampai Itong bilang gitu, kalau ibu bikin tangkulo sama Itong cuma untuk pajangan doang, Itong nggak akan buatin. Karena kenapa? Karena menurut Itong sayang kan Kak. Kalau dipikir dalam masalah keuangan atau pembayaran ya Itong bisa aja kan. Cuma Itong nggak akan excuse ke situ juga. Jadi sampai misalnya balik lagi baju kurung yang Itong pilih untuk pergi barale, malahan Itong lebih menyarankan juga kenapa nggak pakai tangkulo juga untuk pergi barale. Iya gitu loh Kak. Jadi kalau disuruh pilih mungkin Itong lebih memilih baju kurung atau kebaya. Mungkin lebih nomor satunya baju kurung karena kita tinggal di Minang juga kan Kak. Setidaknya kita melestarikan adat Minang juga, apalagi kita pakai dengan misalnya yang namanya batia tanalie atau songket silungkang atau songket ini juga songket pandesike kan Kak. Jadi mungkin lebih mewah gitu. Bener banget. Iya, jadi dapat vibe Minangnya lah Kak. Gitu loh. Kita terima penelpon selanjutnya Bang Itong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Bundo. Halo. Iya, Bundo Queen. Iya, Dila. Aku tahu. Iya. Salam juga. Udah hafal suaranya Pon. Silakan pertanyaannya Halo Bundo Queen, apa kabar? Bundo dari tadi udah dengar semua ya. Tapi yang pertama Bundo nanya dulu, Itong bilangnya jauh dari sekolahnya ya, waktu SMA. Makanya masuk di pariwisata. Iya Bundo. Ya. Yang kedua, emang di mana rumahnya gitu. Ya, Yang kedua, Itong kan ini bagian fashion fashion stylist. Iya, apakah anak-anak ada enggak untuk anak-anak yang umurnya dari 5 tahun? Oke Bundo. Yang ketiga, Itong, Iya Bundo. misalnya kita mau pesta, kan seharusnya bajunya yang ini ya cerah-cerah, gitu kan? Oke, Tapi ya. bagaimana kalau orang ada yang bawa pakai baju hitam itu? Oke. Tuh hitam semua gitu. Oh iya, Apa katanya. itu pantas Iya, untuk oke. kita pergi pesta? Iya, gitu. oke Bundo. Nah, Oke. cuma itu aja Ya, Itong. Bundo. Semoga Itongnya ini ya. Iya Bundo, makasih. Sukses ya. Iya, Bundo salam kenal juga ya Bundo Queen. Iya, Itong. Baik Bundo. Terima kasih ya. Sama-sama Bundo. Iya. Makasih, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Waita. Iya. Jadi pertanyaan Bundo pertama kan masalah tadi Itong bilang Sekolahnya jauh. sekolahnya jauh. Jadi gini. Jadi waktu Itong sekolah itu Itong nggak punya kendaraan Kak, emang iya. Terus satu lagi yang Itong bilang tadi, kenapa tidak punya kendaraan? Karena terkendala di ekonomi, gitu kan Kak. Jadi sekolah yang Itong tahu itu jauh. Jadi maksudnya jauh dari apa ya? Dari rumah Bang Itong. Dari rumah, misalnya gini. Mungkin dari rumah Itong kita tuh pakai atau naik angkot, terus nanti kita nyambung lagi, terus mungkin ada sambung lagi. Mungkin sekarang udah ada yang namanya bus bus yang bisa kita kemana aja kan Kak. Jadi yang masalah jarak itu contohnya Kak. Terus yang kedua, ada nggak fashion untuk anak 5 tahun?
Kalau Itong mungkin gini, kalau yang masih yang atas nama anak-anak mungkin itu sebelum balik ya Kak, 12 tahun. Kalau sebenarnya fashion untuk anak-anak itu banyak. Mungkin kita pergi ke pasar atau ke mall atau ke toko baju itu untuk anak-anak, konsumsi anak-anak banyak Kak. Jadi mungkin Itong menyarankan pakai sewajarnya aja, seumurannya dia aja. Walaupun sekarang kita paham lah kan Kak, banyak anak-anak yang berpakaian atau bertingkah laku di atas umurnya. Mungkin itu aja sih Itong, sesuai umur aja. Oke. Jadi misalnya kalau 5 tahun itu tuh masih pakai teplek, ya udah pakai teplek, jangan paksain juga untuk pakai heels. Iya kan Kak, walaupun misalnya kita ikut kayak lomba fashion show ada pakai heel, itu kan beda lagi. Itu kan tempatnya beda, konteksnya beda gitu kan. Tapi kalau untuk sehari-hari ya, misalnya anak-anak kan sewajarnya tuh pakai gaun tutu lah, ya kan Kak, celana panjang atau flat shoes, ya udah gitu aja. Rambutnya dikuncir kuda atau ya yang masih Atau pakai digerai. baju ada Barbie, ya pakai itu aja, mungkin sewajarnya aja. Oke. Nah, untuk Terus ketiga, untuk ketiga kata Bundo, biasanya kita kan pergi pesta itu pakai warna cerah. Apakah pantas juga untuk pakai warna hitam? Mungkin kalau Itong balik lagi mungkin sebenarnya fashion itu normal ya Kak, nggak ada batasan untuk fashion. Mungkin begitu juga untuk warna. Mungkin satu lagi, warna itu balik lagi ke kesukaan orangnya. Ada orang yang monokrom, ada orang yang suka warna cerah, ada orang yang full color gitu kan Kak. Iya, jadi untuk ke pesta mungkin Itong tidak membatasi warna lah Kak. Kalau dia suka pakai warna hitam yang dibilang orang berkabung atau apa, mungkin menurut Itong enggak. Itu mungkin kenyamanan, balik lagi kenyamanan orangnya. Tapi setidaknya baju yang dipakai itu dalam kata pantas gitu loh Kak. Jadi warna tidak membatasi, cuma harus dilihat kepantasannya aja. oke. Gitu loh Kak. Nah, ini BTW kita udah banyak banget ya bahas fashion style. Kita ke Mars Management nih Bang Oke. Ito. Nah, itu Mars Management gimana tuh awal mulanya bisa kepikiran bangun agensi ini? Oke, ini ada cerita lagi. Maka semua yang Itong jalani itu adalah cerita menurut Itong ya Kak. Itu tuh cerita yang lucu tapi menyenangkan buat Itong. Yang Itong bilang tadi, apa yang Itong itu tuh adalah segala sesuatu yang ketidaksengajaan. Jadi Mars itu dulunya itu sebuah circle. Berdirinya itu pas Covid Kak. Iya. 2020. 2020. Jadi karena ada keterbatasan aktivitas dan waktu itu Covid udah mulai agak renggang. Jadi ada event fashion show waktu itu di pesisir selatan. Itu show itu secara virtual. Iya. Jadi Itong cobalah mengumpulkan beberapa teman Itong yang bisa Itong jadiin model. Dan akhirnya terkumpul kita di situ show dan akhirnya kita menang. Bukan, itu tuh emang show, bukan Bukan kompetisi. lomba. Iya, itu kita bantuin salah satu desainer Kota Padang, Sumbar juga. Jadi pas habis di situ, jadi Itong biasa kan suka ngajakin orang tuh buat ngumpul gitu lah Kak. Jadi kita ngumpul, jadi kita coba bentuk lah circle kita tuh namanya Mars. Kenapa Mars? Karena pertama secara pribadi Itong kadang punya imajinasi sendiri kan Kak. Itong tuh merasa kadang Itong tuh alien Kak. Karena Itong tuh beda sama orang serius. Jadi makanya Itong tuh nganggap Itong tuh alien. Mungkin Kakak lihat di bio Itong, lebih enak jadi alien daripada manusia gitu kan Kak. Saking Itong tuh aneh gitu loh kan Kak. Jadi karena dari situ kita bentuklah Mars atas nama Mars. Jadi planet Mars gitu kan Kak. Jadi terkumpul waktu itu kita tuh
5 orang, jadi 7 orang, jadi berapa orang? Akhirnya Itong tuh dianjurin lah atau Bang Itong kenapa nggak coba buat manajemen atau agensi? Itong sebenarnya orang yang dalam tanda kutip itu kurang suka ngurusin orang gitu loh Kak. Walaupun untuk acara atau apa teman itu ngumpul teman Itong ya Kak. Inilah baju lah, fashion lah. Menurut Itong ribet aja apabila Itong tuh udah ada keterikatan sama beberapa orang dalam suatu organisasi gitu kan Kak. Akhirnya karena kebetulan ada acara itu tuh audisi, makanya kita coba untuk bentuk manajemen agency. Makanya satu lagi gini, model Itong tuh kan lebih ke ini Kak, ke hunting, model hunting. Iya, jadi Itong Car Free Day, Itong ke pasar juga ada Kak. Itong hunting model juga. Gitu loh Kak. Iya, Itong di mana aja hunting model loh Kak. Masya Allah. Itu sebenarnya kriteria modelnya gimana tuh Bang Itong? Oke. Kayak aku nih bisa nggak nih? Nggak ya. Jadi gini, pertama kriteria model Itong itu cewek 170. Cowok itu 178, walaupun Itong kadang ada juga cowok yang 175 atau 172 ya Kak. Cuma yang kalau cewek atau cowok itu lebih ke 170 ke atas lah Kak. Jadi kriteria gitu. Untuk ada yang bilang juga, mungkin kemarin Itong dengar juga kakak bilang itu model harus cantik atau Oh iya. cakep apa enggak sih? Sebenarnya kalau Itong pribadi untuk face Itong itu lebih ke nomor 2, 3 atau 4 gitu Kak. Karena menurut Itong untuk model show itu mungkin kita itu tidak menjual modelnya gitu loh Kak, karena kita menjual bajunya. Jadi untuk face atau yang dibilang cantik atau rasa Itong itu tuh tidak terlalu berpengaruh lah Kak. Yang penting tinggi ya Bang Itong. Tinggi, Aduh, ya, udah kalah profesional. nih. Makanya model cewek Itong itu kalau Itong bilangnya sih tulang belulang ya Kak, karena model cewek Itong tuh lebih banyak yang di bawah standar Kak. Jadi misalnya nih standar model itu kan 50 atau 55. Model Itong tuh misalnya ada cewek yang tingginya 179, itu standar beratnya itu sekarang 47. Jauh ya. Yang seharusnya 55 kan, iya. Gitu Kak. Oke deh Bang, itu nggak berasa ya Bang ya. Waktu kita udah habis. Boleh nih kita ke closing statement apa nih, pesan kesan Bang Itong untuk generasi muda Minang ya, khususnya kita di ranah Minang ini ke depannya. Kedepannya ini Kesan-kesan untuk generasi muda Minang. fashion atau apa? Oh iya, boleh dari fashion juga. Iya, kalau fashion sih Itong untuk fashion generasi Minang udah cukup bagus lah Kak. Tapi ya balik lagi, setidaknya kita harus menyesuaikan tempat kita di mana, kita lagi ngapain. Jadi coba sesuaikan aja. Oke. Iya. Ada lagi Bang Itong? Udah ya. Udah sih Kak. Udah ya, itu aja Iya. yang penting Satu lagi, menyesuaikan apapun. iya satu ya. lagi mungkin sekarang tuh yang namanya generasi sekarang tuh lebih banyak pengetahuan dari sosmed atau apa. Ya coba lebih banyak berkarya. Dan buat sesuatu yang bisa membanggakan diri sendiri aja gitu aja. Oke deh. Makasih ya Bang Itong atas Oke, waktunya. Kakak, makasih juga. Iya, Aduh, semoga sukses selalu ya. Udah pas ya. Iya udah pas ya. Oke Iya. deh Bang Iya, Itong. Kak. Sukses selalu ya Bang Itong. Iya, Kak, Sehat makasih selalu juga. juga. Oke. Makasih Bang Itong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Makasih juga. Iya. Oke, Nusana Padang tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Bang Itong Hen. Ini merupakan founder dari Mars Management dan juga Fashion Stylist. Dan untuk Nusana Padang juga bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Fitro, Bundo Queen dan juga Bundo Nur di Simpang Gia ya Bundo. Dan semoga Nusana Padang tetap setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4